ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ij'alni fihi minal mutawakkilina alaik, waj'alni fihi minal faizina ladaik, waj'alni fihi minal muqarrabina ilaik, bi ihsanika ya ghayatat talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'as salawati ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ramadan Karim, bersama dengan program Ramadan Sharing dengan sebuah pertanyaan pada kesempatan kali ini adalah: kenapa sebuah doa tidak kunjung diijabahi dan tidak menemukan pengabulannya? Sebuah pertanyaan yang mungkin terkesan klasik, tetapi mungkin di saat yang sama ia adalah sebuah pertanyaan yang faktual dan juga krusial. Karena pertanyaan semacam ini apabila ia tidak menemukan jawaban yang tepat dan tidak diberikan solusi, maka sering sebenarnya ia menjauhkan seseorang dari kedekatannya kepada Allah, khususnya di bulan-bulan pengijabahan dan pengabulan doa seperti bulan Ramadan. Semacam ini, bagaimana seseorang dituntut dan harus ia memperbanyak doa-doanya, tapi kadang ia tidak menemukan pengabulan dan pengijabahan dari doa-doa yang ia panjatkan tersebut. Sementara doa itu adalah mukhul ibadah, doa itu adalah sebuah inti ibadah. Bahkan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tidak akan memperhatikan kita, mengindahkan kita, mempedulikan kita, melainkan kalau bukan karena doa-doa yang kita panjatkan dan tengadahkan kepadanya. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib salawatullah wassalamuhu alaih, beliau pernah menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini sebetulnya dalam salah satu wasiat beliau kepada putra beliau Imam Hasan. Beliau mengatakan ada beberapa hal yang beliau sampaikan dalam kaidah umumnya. Beliau sampaikan di awal, beliau sampaikan seperti ini: fala yuqannituka ibta'u ijabatih. Ketika kita menemukan doa kita sulit atau belum atau pelan dalam menemukan ijabah dan pengabulannya, maka jangan sekali-sekali kita merasa putus asa atas hal tersebut. Karena putus asa itu bukan hanya menjauhkan kita dari Allah, tetapi justru wal'iyadzubillah menjadikan kita kufur kepada Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Kemudian setelah itu dari sana beliau menyampaikan 4 hal yang mungkin menjadi sebab dan latar belakang kenapa doa itu belum atau sulit atau bahkan tidak diijabahi oleh Allah. Yang pertama beliau sampaikan adalah fa innal atiyata ala qadrin niyyah. Yang pertama yang menjadi sebab dan latar belakang kesulitnya atau pelannya atau tidaknya sebuah pengijabahan oleh Allah adalah mungkin bukan karena Allah yang tidak mengijabahi atau tidak mampu wal'iyadzubillah, tetapi masalahnya ada pada pendoa itu sendiri. Makanya ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, dalam salah satu khutbah Rasul dalam menyongsong bulan Ramadan, salah satunya beliau sampaikan, fas'alu rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah. Salah satu syarat yang harus kita penuhi ketika kita masuk bulan Ramadan adalah niat kita harus tulus dan ikhlas, dan kemudian hati kita juga harus bersih dan suci. Mungkin karena kekotoran kita, mungkin niat kita, mungkin pandangan kita, mungkin suudzon kita kepada Allah yang justru menjadi hijab dan penghalang dari doa kita, dan kemudian doa tersebut menjadi tidak diijabahi oleh Allah.
Dan kemudian yang kedua beliau katakan warubbama ukhirat ankal ijabah liyakuna dzalika a'zam li ajri sa'il wa adzal li 'ata'il amin. Mungkin ketika kita diakhirkan atau dipelankan ijabah dan pengabulan doa kita, mungkin karena Allah senang mendengar suara kita, sehingga Allah selalu menginginkan kita untuk selalu mendoa dan berdoa kepadanya. Karena begitu Allah berikan mungkin apa yang kita inginkan, apa hajat kita, mungkin kita tidak lagi berdoa. Karena Allah sangat senang dengan doa kita, dan Allah memberikan ganjaran dan pahala di balik setiap doa, di balik setiap pengulangan doa yang kita panjatkan. Maka Allah terus menginginkan kita untuk berdoa, dan bahkan nanti di akhir ketika Allah mengabulkan doa itu, Allah mengabulkan tidak hanya yang kita minta, tapi Allah memperbesar dan melipat gandakan yang kemudian apa yang menjadi harapan, hajat dan keinginan kita. Dan kemudian yang ketiga beliau lanjutkan warubbama sa'alta syai' fala tu'ta wa utita khairan minhu ajilan aw ajilah. Mungkin yang kita minta itu, mungkin yang menjadi hajat kita itu, mungkin yang menjadi keinginan kita adalah sesuatu yang mungkin buruk bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kita membenci sesuatu, tetapi sebenarnya sesuatu yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik bahkan bagi kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan mungkin kita mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, tetapi yang kita cintai dan yang kita inginkan itu sebenarnya sesuatu yang memberi dampak dan efek negatif dan buruk dan bahkan merugikan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu maslahat kita, yang tahu kebaikan kita, yang tahu manfaat bagi kita adalah Allah. Wa antum la ta'lamun. Kita sendiri tidak tahu apa yang menjadi kebaikan, maslahat dan yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri. Dan inilah yang kita baca dalam doa iftitah, wa la'alladzi abta'a anni huwa khairun li li'ilmika bi'aqibatil umur. Semua dibalik penangguhan sebuah doa, dibalik ketiadaan ijabah atau pengakhiran ijabah dan pengabulan doa adalah maslahat yang Allah berikan bagi kita karena ilmunya yang kemudian mengetahui akibat, konsekuensi dan risiko dari segala macam hal dan perkara. Dan kemudian yang terakhir beliau sampaikan, kalau doa semacam ini, kalau begini seharusnya sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita sampaikan, yang kita tengadahkan kepada Allah, maka apabila kita berdoa, kita perhatikan isi dari apa yang kita sampaikan dan kita panjatkan dalam doa kita. Kemudian beliau sampaikan yang terakhir, faltakun mas'alatuka fima yabqa laka jamaluhu wa yunfa anka wabaluhu. Maka apabila kita meminta, kita memohon, kita berdoa, maka kita mohon, meminta dan berdoa untuk hal-hal yang pasti memberikan maslahat, yang berkaitan dengan kebahagiaan kita, kejayaan kita, kesempurnaan kita yang abadi dan hakiki, yang di dunia, yang nanti akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan kejayaan dan kesempurnaan yang hakiki dan abadi di akhirat. Kemudian beliau lanjutkan, fal malu la yabqa laka wa la tabqa lahu. Kalau kita memohon hanya hal-hal yang bersifat duniawi dan hartawi, maka semua itu akan habis, semua itu akan sirna, dan semua itu ada masanya dan waktunya. Mungkin kita yang meninggalkan hal-hal seperti itu, materi itu, dan mungkin materi itulah yang meninggalkan diri kita. Maka yang harus kita perhatikan sebelum harta, sebelum dunia, dan sebelum semua materi ini adalah bagaimana kita meminta keselamatan, kejayaan, kesempurnaan, dan kebahagiaan yang ukhrawi di akhirat nanti. Innama khuliqta lil akhirah la lid dunya. Karena engkau diciptakan adalah untuk akhirat dan bukan untuk dunia. Dan itulah nanti ketika kita sampai kepada malam al-qadar, Lailatul Qadar,
kemudian kita bersimpuh di sana, kita memanjatkan doa, kita membaca doa Jawshan Al-Kabir, dan kemudian kita memanggil Allah dengan al-asma al-husna was-sifat al-fudla, dan kemudian dari semua doa itu permintaan kita, permohonan kita, hajat kita hanya cuma satu. Ketika setiap baitnya kita memohon, kita mengatakan kepada Allah, Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghaus 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 khallasna minan nar ya Rabb. Jauhkan aku, selamatkan aku dari api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.